Kembali lagi di podcast Encounter. Kali ini saya Jessica bersama teman saya Reva. Sebagian orang percaya hidup akan kembali normal setelah pandemi usai. Sebagian lagi menilai bakal ada tatanan new normal dan kebiasaan baru lain karena hidup terasa begitu berbeda belakangan. Pandemi Corona telah menampar kita sedemikian dahsyatnya, mengubah tatanan hidup manusia, dan memaksa kita merugi secara material plus non-material. Sebulan yang lalu saya ingat, masih bisa nongkrong bersama kawan, merayakan ulang tahun dengan hura-hura dan kembang api. Saat ini, melakukannya tidak lebih jadi dosa besar pada masyarakat. Orang-orang mulai memprediksikan tatanan new normal di mana kebiasaan kita betul-betul berubah. Mengenakan masker belakangan ini jadi perilaku umum, bukan lagi sebuah aksi penyamaran dari publik atau niatan menghalau debu saat naik motor. Sekolah via online yang sejak dulu tabu bukan main, belakangan ini jadi hal yang lumrah. Bukan tidak mungkin, pasca pandemi kita justru nyaman dengan hidup yang terlanjur bergeser, menjalani sebuah kebiasaan baru yang tanpa sengaja mengalami normalisasi. Pandemi ini membuat kita semacam ditegur dari kebiasaan berkumpul atau menongkrong yang sudah keterlaluan. Kini kita tetap nongkrong bareng walaupun berjauhan. Harus saya akui bahwa belakangan saya melakukan banyak panggilan video dengan kawan-kawan dan keluarga. Sebelumnya, bertemu lewat teknologi begini terasa begitu canggung dan gak penting. Panggilan video adalah new normal, setidaknya bagi saya dan kawan-kawan. Bahkan, kami melakukan panggilan video sambil melakukan aktivitas lain seperti makan, menonton film, dan membaca buku. Tapi, saya tidak dituntut untuk selalu menatap wajah mereka di layar. Kami seperti benar-benar berada di dalam satu ruangan, sehingga tidak ada sedikit pun yang tersinggung ketika akhirnya kami mengabaikan. Manusia boleh jadi ditimpa bencana luar biasa, tetapi betapa evolutifnya kita sampai temu titik hidup berdampingan dengan pandemi Corona. Memusnahkan dan menyembuhkan penyakit dari virus ini terasa lebih mustahil ketimbang mencari titik agar tidak tertular. Bertahan adalah sejauh yang bisa kita diusahakan. Skema pasar berjarak demi mengindahkan pembatasan sosial. Ini sudah dilakukan oleh kota kelahiran saya, yaitu Salatiga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pasar pagi harus terus berjalan. Roda ekonomi tidak boleh berhenti. Maka, pasar berjarak adalah sebuah kondisi baru yang bisa dikategorikan sebagai new normal. Bukan tidak mungkin, ini akan terus diterapkan sekaligus untuk menjaga kebersihan. Karena kita tahu, bukan cuma corona yang menular saat kita berdekatan. Pandemi ini mungkin membuat manusia mulai sadar tidak terlalu pentingnya penampilan. Minimal, hal ini saya rasakan sendiri. Saya betul-betul menyadari bahwa seberapa habis penampilan saya, itu nggak penting. Seberapa mahal jam tangan, seberapa warna-warni kaos yang saya kenakan, seberapa modern hidup ini sungguh akan sia-sia. Apa yang membuat kita tetap bernapas adalah makanan dan minuman. Kebutuhan dasar paling hakiki yang perlu dipenuhi setiap hari. Ketika dunia ini tidak lagi berjalan karena listrik padam, energi kinetik dan kimiawi tidak lagi berfungsi. Transportasi mandek, kehidupan manusia kacau balau. Mereka yang tertolong dari bencana ini adalah petani dan peternak. Setidaknya mereka bisa menghasilkan makanan mereka sendiri untuk bertahan hidup. Uang tidak ada artinya jika pada akhirnya
kita sama-sama cuma butuh nasi untuk dikunyah. Memahami betapa fana apa yang saya punya adalah new normal. Selepas pandemi berakhir, saya nggak bisa lagi meremehkan mereka yang bercocok tanam dan beternak. Mereka adalah sumber ketahanan.